Namaste teman-teman, saya Ivani Chandra. Teman-teman, hari ini sedikit berbeda. Saya hari ini lagi bareng sama teman saya, teman kerja yang penuh dengan inspirasi. Saya fans banget sama dia, namanya Bu Lisa. Hari ini kita mungkin topiknya bahas tentang berserah. Kita tanyain sama dia, apa sih sebenarnya beda berserah dan pasrah? Dua kata itu kadang-kadang memiliki meaning yang kelihatannya sama, tapi kita tanya ya, menurut dia seperti apa. Nah teman-teman, ini teman saya, Bu Lisa. Jadi dia memperkenalkan diri aja ya langsung ya guys. Halo, semangat pagi teman-teman. Saya Lisa. Saya rekannya Bu Iva nih. Rekan satu kerja. Satu kantor kita. Ya, nggak tahu juga ya kenapa Bu Ivani bilang saya menginspirasi. Eh, Sebenarnya sih natural aja sih. Apa yang saya kerjain yaitu saya kerjain dari hati. Tadi topiknya adalah berpasrah sama berserah ya Bu ya. Yes. Apa bedanya berpasrah sama berserah? Kalau ini versi saya ya, mungkin orang tiap-tiap orang tuh beda-beda. Cuma kalau saya sendiri, kalau berpasrah itu mungkin uh, kalau kalimat umumnya tuh pasrah itu cuma diem aja mungkin ya. Pasrah, terima apa adanya. Nah, kalau berserah itu kita memang terima apa adanya yang dikasih Tuhan, tetapi kita tetap berusaha gitu loh, ya kan, dengan tidak tidak berdiam diri istilahnya gitu. Kalau berpasrah itu kan hanya berdiam diri saja kan. Betul. Tapi kalau berserah kita menyerahkan apapun yang terjadi sama diri kita ke Tuhan, tetapi kita juga tetap terus berusaha gitu loh. Jadi gitu, itu sih kalau menurut saya dan itu ketika kita berserah dan menyerahkan perkara kita sama Tuhan, baik yang positif ataupun yang negatif yang kita terima dari Tuhan, termasuk kita sakit, kita terima hadiah, kita terima kebaikan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, itu rasanya lebih ringan karena kita punya pegangan, kita nggak usah takut akan apapun yang terjadi, termasuk kesedihan atau kedukaan. Itu sih Bu. Nah, aku kan sering ngeliatnya tuh ya, Bu Lisa itu kalau di kantor kan kita sering banget ngadepin masalah yang kayaknya udah nggak ada jalan keluar. Kayaknya mentok nih kalau lagi diminta apa sama bos, terus ternyata keadaan kondisinya tuh sulit untuk dicapai. Yang aku benar-benar terinspirasi adalah gimana Bu Lisa ini selalu terlihat bahagia aja pokoknya. Nah itu tuh gimana manage-nya, mungkin lebih ke gimana memanage stres sehingga kok bisa yang ditampilkan itu adalah selalu orang yang ceria gitu loh. Oke. Jangan dipikirin kesulitannya gitu loh. Kalau kita lagi stres tuh nggak usah dipikirin kesulitannya. Apa yang bisa kita kerjain dulu sambil berusaha apa sih yang bisa kita lakuin dari deadlocknya masalahnya itu sendiri gitu loh. Jadi ya saya lebih ke yang bisa kita lakuin aja dulu, nggak usah dipikirin kesulitannya gitu loh. Gitu sih Bu. Jadi ya hidup ini lebih dibawa easy going aja gitu. Biasanya kalau misalnya seperti itu nanti masalah selesai sendiri atau gimana? Ya enggak melulu jadi harus selesai sih masalahnya, cuma Yang udah nih maksudnya. yang udah ya. Ya masalah itu jadi ringan aja sih, enggak terasa berat. Even itu ada solusinya atau solusinya ke pending. Oh, tiba-tiba ketemu aja jalannya kali ya, karena mungkin tadi berserah tadi itu ya. Yes, betul. Nah Bu Lisa, tadi kan itu soal dalam menghadapi gimana tekanan di kantor, gimana punya nggak sih peristiwa yang nanti bisa diceritakan ke teman-teman? Ada nggak satu peristiwa yang menjadi titik balik seorang Lisa akhirnya bisa berubah menjadi seseorang yang menjadi seseorang yang berserah lah ya, berserah akan segala masalah kehidupan diserahkan kepada Tuhan,
sehingga hasilnya bisa menghasilkan Lisa yang seperti ini, yang penuh inspirasi, keceriaan, dan membawa dampak positif terutama di kantor karena kita sekantor nih. Nah, ada nggak peristiwanya itu? Sebenarnya ada banyak sih, ada beberapa lah ya. Cuma saya ceritain salah satunya aja ya. Itu kurang lebih tahun 2014. Iya 2014 deh, 2014. Ketika posisinya di mana saya ngerasa itu sulit banget buat saya, baik pekerjaan, baik masalah ekonomi lah ya. Plus saya itu jadi merasa terbebani karena mengurus orang tua. Jadi harusnya nggak gitu ya harusnya. Cuma karena semua kesulitan tuh rasanya bertubi-tubi gitu. Tapi ketika saya jalanin, saya berserah diri sama yang di atas, sama Tuhan. Entah kenapa itu menjadi titik balik itu saya mendapat pekerjaan, saya naik grade bahkan dari saya mengurus orang tua pun itu karena saya mengurus orang tua, doanya itu sungguh luar biasa ya. Jadi menurut Bu Lisa mengurus orang tua ini ternyata Tuhan kasih balasan yang lebih dahsyat lagi ya? Dahsyat banget. Itu menurut saya kayak miracle ya. Miracle. Saya tuh kayaknya nggak mungkin ada di posisi ini gitu loh. Sekarang kalau enggak waktu itu saya berserah di titik itu gitu ya. Berserah karena berserahnya atau karena mengurus orang tuanya? Dua-duanya. Karena saya itu saat itu rasanya bertubi-tubi saya diuji gitu loh, dengan pekerjaan, dengan ekonomi, masalah, plus saya harus mengurus orang tua gitu sih. Jadi waktu itu sebenarnya sempet yang kayaknya udah suntuk banget, tetapi akhirnya ya udahlah aku berserah aja kepada Tuhan. Toh ini maksudnya juga baik mengurus orang tua. Tapi malahan akhirnya dibalas sama Tuhan banget sampai naik kelas, dapat kerjaan yang lebih baik gitu ya. Betul. Dan itu kayaknya miracle deh, nggak nyangka gitu. Jadi kalau misalnya menurut Bu Lisa nih, kan ada nih, kita juga baru Hari Ibu ya kemarin tanggal 22 Desember ya. Itu banyak postingan-postingan di YouTube juga yang mengatakan bahwa ternyata itu harta itu juga bisa didapat dengan mudahnya kalau kita mendahulukan membahagiakan dulu orang tua, terutama ibu nih. Menurut Bu Lisa sendiri gimana? Bener banget. Itu bukan cuma slogan atau bukan di Islam sendiri. Kalau waktu itu Nabi ditanya, yang disebut adalah ibu. Siapa yang kau harus dulukan? Ibu. Sampai 3 kali itu ibu. Itu memang ibu baru bapak. Betul. Nah itu bukan cuma slogan, karena saya sendiri merasakan keajaiban namanya mengurus orang tua sampai mungkin saya menyesal ya, bukan menyesal. Saya kurang sebenarnya ngurus orang tua gitu loh. Karena dengan saya ngurus sedikit aja, Tuhan udah kasih saya rezeki yang luar biasa, baik rezeki ataupun kebahagiaan. Jadi menurut saya menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua itu sangat penting, dan kita akan terima, nggak usah diminta. Kita akan terima terima balasan yang baik ya. Bahkan bisa jadi baiknya gitu ya. Bisa jadi miracle lah. Kebahagiaan itu bisa 360 derajat yang tidak kita sangka-sangka gitu. Itu rezeki datang, kebahagiaan datang yang kita nggak pernah terpikir kita ada di titik itu gitu loh. Berarti syaratnya untuk menjadi rezeki melimpah juga ini, tadinya saya mau nanya tentang berserahan, tapi Bu Lisa malah memberikan tips tambahan teman-teman bahwa selain titik berserah, kita juga ada nih satu tips untuk kita menjaga orang tua. Pertama, menyenangkan hati orang tua, terutama ibu, karena slogan mungkin surga ada di telapak kaki ibu itu bukan hanya slogan. Kalau misalnya kita benar-benar jalani, atau kita benar-benar membahagiakan orang tua dulu, itu rezekinya akan luar biasa, teman-teman. Gitu ya Bu Lisa ya? Itu truly terjadi sama saya. Sorry banget Bu Lisa, satu lagi ya, aku ganggu waktunya. Tadi poinnya sudah dapat nih mengenai berserah dan mengenai kita jagalah orang tuamu dulu, terutama ibumu gitu ya. Rawatlah, cukupi kebutuhannya mungkin ya. Nah,
Sekarang yang mau saya tanyakan, setelah mendapati hidup seperti ini gitu, ada nggak sih ritual yang Bu Lisa lakukan, misalnya di malam hari ngapain gitu, berafirmasi kah aku akan apa, atau ya sambil berdoa kan kadang itu juga mengucapkan afirmasi ya, bahwa Tuhan aku bahagia gitu kan, aku terima kasih walaupun mungkin kehidupan kita tidak sesempurna yang kita mau, Yes. tapi dengan berterima kasih atau bersyukur, itu bagian dari kita yakin bahwa Tuhan akan kasih. Nah, yang mau saya tanyain tadi, sebenarnya Bu Lisa sendiri punya nggak sih ritual yang Bu Lisa lakukan setiap harinya, misalnya setiap pagi ngapain sih, atau nanti di malam hari ngapain sih, atau apa gitu, atau bagi-bagi duit kek misalnya, atau apa gitu, punya nggak? Ya, ini udah saya lakuin sih sebenarnya. Di dalam sholat pun sehabis sholat saya pasti berdoa, berucap syukur buat semua orang yang saya sayang. Gak lupa sama Tuhan gitu ya, sama Allah, untuk ngucapin rasa syukur saya sudah berada di posisi sekarang ini gitu ya. Terus gak lupa sih, setiap minuman aja yang saya minum, jika itu terasa nikmat, saya sangat bersyukur gitu loh Bu. Nggak usah rezeki yang gimana ya, dengan minum kita ngerasa nikmat, bangun tidur, bahkan mandi pun, setelah mandi saya berasa nikmat, saya sangat mengucap syukur gitu loh. Jadi selain ritual sehabis sholat gitu ya, di sela-sela apapun yang saya lakukan itu, saya selalu bersyukur, ya Allah terima kasih, nikmat banget apa yang udah mandi saya nikmat, minum air putih ini nikmat gitu loh. Itu saya selalu mengucapkan itu sih gitu. Pernah nggak sih Bu Lisa ini, dalam jadi intinya kan berarti di dalam setiap kegiatan itu banyak ngomong sama Tuhan lah ya, Iya, intinya ya. Nah, benar, pernah nggak benar ya, banget. itu tadi yang saya dengar kan, saya bersyukur karena saya minum, saya bersyukur karena saya lagi mandi, habis mandi seger. Iya. Pernah nggak Tuhan kok gini sih Tuhan, tapi tetap ngomong sama Tuhan, tapi yang kita omongin tuh sorry keluhan gitu jadinya. Pernah nggak? Atau semuanya serba bersyukur? Mostly mungkin saya serba bersyukur kali. Mostly serba bersyukur. Serba bersyukur. Cuma memang ada ya satu dua hal gitu ya, tentang kehidupan pribadi saya yang ya kita nggak bisa luput dari mengeluh lah ya. Iya. Saya tetap ada kok Bu. Maksudnya tetap saya kenapa nih harus begini Iya, gitu. iya, Itu iya. tetap ada, Tetap ada lah, tetap ada. Tapi mostly saya lebih sering. Saya sangat dapat satu insight lagi nih Bu Lisa, karena jujur ngomong, mungkin sering bersyukur yes, punya ritual malam pagi hari yes, tapi untuk bersyukur di setiap hembusan nafas atau setiap kegiatan itu baru saya dengar dari Bu Lisa ini. Karena jarang nih dari orang-orang yang saya tanya, tips-tips yang saya tanya itu melakukan hal ini loh. Berarti sebenarnya hubungan Bu Lisa pun dengan Sang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang kita cintai, itu sangat dekat berarti ya Bu Lisa ya. Ya, saya juga bukan manusia sempurna ya, bukan juga manusia suci. Saya masih banyak kekurangannya. Saya juga lagi kalau di Islam itu namanya bermuhasabah diri. Artinya kita introspeksi diri gitu. Sebenarnya saya juga masih banyak kurang. Entah sholat tidak tepat waktu misalnya, itu saya masih introspeksi ya. Padahal ketika sholat itu kita ada nikmatnya gitu ya kan. Kita mendapatkan kenikmatan karena kita lebih dekat dengan Tuhan gitu loh. Betul. Tetapi memang ya saya coba apapun semua itu saya kaitkan dengan Tuhan gitu loh. Dan itu rasanya lebih enak sih. Lebih enak ya. Rasanya Karena kayak lebih ada enak. yang menopang, support kita gitu ya. Dan itu yang Maha Kuasa loh yang support kita. Betul. Dan Gitu. jangan pernah takut kita akan Kena masalah, kena kesulitan, karena kita punya Tuhan. Gitu. Karena kita punya Allah gitu. Jadi kita gak usah pernah merasa takut besok kita makan apa, besok kehidupan saya seperti apa gitu. Nggak usah takut akan rezeki masa depan, nggak usah takut ya. Allah sudah Karena atur. memang itu yang orang pikirin. Jadi yang orang pikirin itu sebenarnya ada beberapa. Kadang-kadang orang tidak hidup di hari ini, tidak hidup sekarang now gitu ya. Karena dia yang ada di otaknya adalah penyesalan masa lalu sama kekhawatiran masa depan. Nah, di sini Bu Lisa sudah bisa memaintainnya dengan aku hidup di masa ini dan aku bersyukur hari ini, saat ini juga ketika sedang minum, sedang mandi gitu ya. Luar biasa banget. Teman-teman mungkin
segitu aja kali ya. Ini saya sudah mengambil waktu Bu Lisa cukup banyak karena ini harusnya masih kerja kita, cuman mungkin kita agak lebih dijamakan, jadi kita ada istirahat. Saya ambil sedikit waktunya. Ini kita sudah mulai kerja lagi. Teman-teman, makasih banget untuk bisa melihat video kali ini. Saya berharap banget bahwa hari ini kita mengambil waktu Bu Lisa dan menginterview Bu Lisa ini bisa membawa inspirasi yang selama ini nggak cuma buat saya doang, tapi karena saya punya channel YouTube, saya kepingin banget Bu Lisa ini juga bisa menginspirasi semua orang yang melihat video saya hari ini, saat ini, karena saya tahu kalau kalian mengunjungi video saya hari ini itu juga bukan kebetulan, teman-teman. Ya Bu Lisa, ya betul ya. Nah, Bu Ini Lisa udah diatur sama Tuhan kayaknya. betul. Nah, Bu Lisa sendiri mungkin mau menyampaikan sesuatu lagi, ini the last time. Kesimpulan kali ya. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah selalu berserah diri aja sama Tuhan, tetapi kita tetap berusaha, jalani aja apapun yang dikasih Tuhan, baik kebaikan ataupun ketidakbaikan, disyukuri aja, diserahkan aja pada Tuhan. Itu akan menjadi lebih ringan hidup kita. Itu aja sih, Bu. Oke, thank you teman-teman semua. Ini udah mau tahun baru. Selamat tahun baru bagi kalian semua. Semoga di tahun 2023 kita semua semakin baik dan berserahlah kepada Tuhan. Amin. Thank you. Atma Namaste. Dan